Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlan Prasetyo dengan judul kalor. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi tiga, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, radiasi atau pancaran. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai zat perantaranya. Umumnya konduksi terjadi pada benda padat. Bahan atau benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Sementara itu benda yang buruk atau tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Adapun contoh dari konduksi yaitu memanaskan logam panci yang kita gunakan untuk memasak terkena api pada bagian bawahnya, namun kita dapat merasakan panas di setiap bagiannya. Yang kedua yaitu konveksi atau aliran. Berbeda dengan konduksi yang terjadi pada benda padat. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair, gas atau udara. Ini karena konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konveksi bisa kita lihat pada air yang dididihkan di dalam panci. Contoh konveksi yaitu saat memasak air terjadi perpindahan kalor dari air di bagian dasar panci ke air di bagian permukaan melalui api kompor. Akibatnya air yang menerima kalor akan bergerak ke atas, sedangkan air yang masih dingin akan turun ke bawah. Selanjutnya radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Dalam proses radiasi, benda dapat panas tanpa perlu bersentuhan. Umumnya radiasi disertai dengan cahaya. Seperti kita bisa melihat dan merasakan hangatnya matahari tanpa perlu menyentuhnya matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Contoh lain yakni ketika kita duduk di dekat api unggun, kita dapat merasakan hangat tanpa perlu menyentuhnya. Kesimpulannya yaitu, kalor adalah suatu energi yang mudah diterima atau mudah sekali dipanaskan atau dilepaskan sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan temperatur. Perpindahan kalor terbagi atas tiga, yakni konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.